Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, anak-anak semua sudah pada sarapan atau belum? Sudah. Jadi kalau sudah sarapan sudah semangat ya belajarnya. Ada lagi yang lemas-lemas, izin mau sarapan atau itu tidak ada lagi ya. Sekarang kita fokus ke pembelajaran. Oke? Ya. Sekarang materi kita itu penelitian geografi ya. Penelitian geografi. Nah, oke, sebelum masuknya materi, Bapak tanya dulu, ada yang tidak hadir lagi? Tidak hadir? Hadir semuanya? Ada yang izin? Ada yang izin? Ada. Izin gimana? Haji. Jadi baik, hari ini materi kita penelitian geografi ya. Nah, jadi ada yang tahu apa itu penelitian? Kita mulai dulu dari penelitian. Masih penelitiannya, ada yang tahu? Penelitian. Jadi penelitian sama penelitian geografi itu beda ya. Ada yang tahu? Ada bukunya? Modul? Ada. Coba dilihat dulu. Coba dibaca. Kegiatan untuk menyelidiki. Cuma menyelidiki. Ya. Menyelidiki, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu data ya. Itu penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini itu kita memecahkan suatu permasalahan. Itu tujuan dari penelitian. Nah, kalau penelitian geografi itu apa? Nah, sama-sama penelitian, tapi ini penelitian geografi. Nah, jadi bedanya kalau penelitian geografi itu yang diteliti adalah masalah geosfer. Nah, masalah geosfer itu terdiri dari apa saja? Troposfer, biosfer, dan troposfer ya. Kalau litosfer apa? Lapisan dan kulit bumi. Atmosfer, hidrosfer, air. Biosfer, bisa kehidupan. Dan yang terakhir antroposfer, bisa manusia ya. Nah, jadi pada penelitian geografi itu kita meneliti masalah geosfer tersebut. Misalnya seperti hidrosfer misalnya. Apa masalah hidrosfer? Seperti pencemaran air, tsunami, lagi. Pokoknya yang berhubungan dengan hidrosfer, dengan air. Curah hujannya tinggi misalnya. Pasang surut air laut, itu berhubungan dengan hidrosfer. Begitupun dengan atmosfer. Apa masalah atmosfer? Lapisan udara apa? Polusi udara, efek rumah kaca, apa lagi? Polusi udara akibat kebakaran hutan, itu bisa juga. Pokoknya berhubungan dengan atmosfer. Nah, oke, jadi coba kita next. Nah, satu lagi. Nah, jadi itu adalah penelitian dari satu permasalahan tersebut. Nah, itu yang penelitian. Kalau penelitian geografi itu adalah penelitian yang kegiatan ilmiahnya dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geosfer, gejala alam. Penelitian geografi itu objeknya masalah geosfer, ya.
Dan juga ciri-ciri dari penelitian geografi itu menggunakan pendekatan keuangan, lingkungan dan kewilayahan. Nah, maksudnya, jadi kalau misal terjadi hujan yang secara berlebihan atau hujan yang secara terus-menerus misalnya, itu kan berakibat banjir karena daerah itu datar. Jadi banjir itu dengan mudah menggenang. Berbeda dengan daerah Bukit Tinggi ini. Kalau Bukit Tinggi kan tidak datar ya. Jadi air itu dapat mengalir. Kalau di Padang itu air itu tidak bisa mengalir. Air susah mengalir. Jadi itu berhubungan dengan wilayahnya. Paham ya? Next. Nah, jadi sebelum kita melakukan penelitian, itu kita mengamati dulu suatu fenomena geosfer. Next. Nah, kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Next, satu lagi. Next. Nah, jadi yang kita amati itu tentu pertama apa masalah geosfernya. Apa masalah geosfernya misalnya? Apa masalah? Apa yang kita amati? Banjir misalnya. Banjir. Nah, dan di mana lokasinya? Di mana? Di mana? Misalnya di Padang ya. Padang pada tanggal sekian misalnya tahun sekian. Nah, dan mengapa masalah tersebut terjadi? Nah, jadi sebelum melakukan penelitian itu kita melakukan pengamatan dulu, ya, pengamatan dulu terlebih dahulu. Pengamatan yang kita lakukan itu hubungan dengan yang 5 ini, apa gejalanya, ya, paham ya? Nah, oke, baik di sini Bapak berikan 3 orang untuk membacakan masalah geosfer ini. Oke, siapa yang bisa membacakannya? 3 orang, yuk, keaktifannya, yuk. Satu lagi, nah, saya cewek semua, yang cowok mana? Yang cowok, yuk. Satu lagi, maju, silakan maju. Pak, maju. Nah, bertiga ya. Silakan di ini. Tidak ada yang salah dengarkan ya. Apa masalahnya, jelaskan di mana masalahnya dan mengapa masalah itu terjadi, apa dampaknya, apa penyebabnya. Silakan bacakan. Lanjut. Baik, di sini kami akan menyebutkan apa saja penelitian tentang hujan sebesar itu menghasilkan debit air sungai 15.877 meter kubik per detik. Padahal daya tampung sungai hanya 12.279 meter kubik per detik. Sungai pun meluap dan merendam rumah warga Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawai setinggi 1-2 meter. Banjir ini sudah berlangsung selama 1 bulan. Banjir terjadi pada Das Kapuas seluas 9.659 hektar dan daerah tangkapan air atau DTA seluas 6.941.735 hektar. Dampak banjir bandang yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat tersebut cukup beragam, mulai dari hancurnya jembatan, hancurnya bangunan rumah, serta perkakasnya, hilangnya harta benda, tanaman pertanian, serta hilangnya hewan ternak. Selain itu, banjir juga membuat terganggunya aktivitas perekonomian penduduk, karena hilangnya akses penduduk karena terendamnya jalan utama maupun alternatif, hingga memakan beberapa korban jiwa. Dampak terakhir yang tercatat oleh BPDB Kabupaten Sintang yaitu populasi
Bekasi terdampak 33.818 kakak atau 112.962 jiwa. Warga mengungsi yaitu sebanyak 7.545 atau 25.884 jiwa. Mereka mengungsi berada di 32 pos pengungsian. Korban meninggal sebanyak 4 jiwa. Yang kedua adalah gempa bumi. Satu, apa masalahnya? Gempa bumi yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Dua, di mana masalahnya? Aceh pada 26 Desember 2004. Tiga, mengapa masalahnya terjadi? Gempa yang terjadi di perairan barat Aceh, Nicobar, dan Andaman merupakan akibat dari interaksi efek mikro sampai Australia dan Eurasia. Gempa-gempa besar yang mempunyai magnitudo 9,0 berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 km. Tergolong gempa dangkal itu telah menimbulkan gelombang tsunami yang menerjang wilayah pantai Asia Tenggara dan Asia Selatan yang berada di sekitar 3 pusat gempa tersebut. Pergeseran batuan secara tiba-tiba yang menimbulkan gempa itu disertai teruslingan batuan yang terjadi di bawah pulau dan dasar laut. Dasar samudra yang naik di atas Palu Sunda ini berubah dan menaikkan permukaan air laut atasnya sehingga permukaan darat air laut ke arah pantai barat. Sumatera ikut terpengaruh berupa penurunan muka air laut. Proses ini juga akan menggoyang air lautnya. Gelombang ini juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Tsunami yang menerjang Aceh dan beberapa negara dekat Samudra Hindia tersebut banyak menimbulkan korban jiwa. Setidaknya tercatat dari Sumatera sampai ke Pulau Andaman, Thailand, India Selatan, Sri Lanka, dan sebagian Afrika. Ada sekitar 230.000 orang yang tewas di 16 negara. Kerusakan parah terjadi di wilayah Aceh dengan kurang lebih sekitar 170 orang tewas. Semua bangunan hancur yang berada di sekitar pantai dan ratusan orang kehilangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Yang pertama, apa masalahnya kebakaran hutan? Yang kedua, di mana masalahnya? Yaitu di Provinsi Riau pada 1 Januari 2018. Yang ketiga, mengapa masalahnya terjadi? Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2018 di Provinsi Riau menyebabkan bencana terburuk dalam tahun 2018. Kebakaran tersebut menyebabkan misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan penduduk merokok sambil bekerja di lokasi hutan yang mudah terbakar. Dengan tidak sadar, mereka membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadi kebakaran. Sebab lain dari kebakaran hutan di Riau yaitu musim kemarau berkepanjangan. Potensi terbakarnya hutan di Riau semakin meningkat sebab hutan tersebut merupakan hutan gambut. Selama 2018 lalu, dari 1 Januari 2018 hingga 18 Februari 2018 tercatat 843 hektar. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran hutan. Itu dijelaskan tadi apa dampaknya, gitu, apa penyebab terjadi masalah tersebut dan berapa korban jiwa, kan? Ada data-datanya. Itu masih dugaan sementara ya, dugaan sementara dari penelitian kita, masih analisis dari kita, belum melakukan penelitian lagi ya. Nah, kalau melakukan penelitian itu masih banyak lagi gitu yang perlu kita cari datanya. Yang pertama tadi banjir ya, banjir bandang di Sintang, Kalimantan Barat pada tanggal 11 November 2021. Hujan yang berkepanjangan. Nah, jadi meluaplah Sungai Kapuas itu, meluap Sungai Kapuas dan sampai akhir pemukiman warga. Selanjutnya ada tsunami, gempa bumi yang berakibat tsunami di Aceh. Nah, ingat masalah tsunami di Aceh.
bencana Aceh. Nah, 2004. Pada waktu itu anak-anak Dasma umurnya berapa ya? Belum lagi. Jadi ini kira-kira ini ada kebakaran hutan di Riau. Nah, kebakaran hutan di Riau masih ingat? Jelas? Nah, itu sekolah diliburkan ya. Si CD. Masih SD. Ya, Bapak waktu itu juga masih sekolah. Bapak waktu itu SMA. Itu ini adalah 3 bencana besar ya yang terjadi di Indonesia ya, yang bersejarah dan diingat, berdampak juga pada negara-negara lain seperti kebakaran hutan tadi. Itu sangat berdampak itu asapnya pada negara lain. Negara yang dekat sama Pekanbaru apa? Riau, Singapura ya, Malaysia itu dekat tuh. Itu mereka juga terkena dampak dari asapnya. Paham ya? Nah, oke. Nah, baik, ya, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham ya. Oke, jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Baik, untuk tugas minggu depan dengan lupa ya dikerjakan, dan minggu depan kita bahas secara bersama ya, kita diskusi. Baik, cuma itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.